Oke. Saudara-saudara, teman-teman dari pers, terima kasih kehadirannya. Saya perkenalkan yang duduk di depan di sini yang bersedia untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara. Paling ujung adalah Pak Dirjen Kesehatan, ini Pak Urban Leader dari Global Fund untuk AIDS TB Malaria yang selama ini mendukung kita dengan bantuan dana untuk penanggulangan 3 penyakit yaitu AIDS, TB maupun malaria. Di sebelah kanan saya adalah Profesor Paul Anderson yang memimpin Joint External Monitoring Mission ini. Mereka datang di sini dan untuk melakukan suatu misi monitoring bagaimana program TB kita, program TBC kita, dan mereka telah provinsi termasuk di luar Jawa yaitu Sulawesi Utara, Maluku, dan Bangka Belitung, samping tentu Jakarta dan ya. Oke, jadi silakan mau bertanya. Tadi sudah disampaikan beberapa paling kanan adalah Dr. Kancil yang di Indonesia. Perkenankan untuk menyampaikan beberapa hal. Apakah ini sudah dibagikan kepada mereka? Oh, sudah. Baik. Jadi sudah dibagikan. Silakan, siapa mau bertanya apa? Selamat siang Ibu, saya Gita dari Suara Jakarta Group. Pertanyaan saya mengenai kepatuhan kepala daerah, salah satu yang selalu menjadi masalah dalam termasuk program DOTS juga adalah banyaknya pasien yang tidak menyelesaikan treatmentnya sampai minimal 6 bulan, sehingga Indonesia juga termasuk salah satu yang lumayan banyak kasusnya. Yang jadi pertanyaan, karena ini kan menyangkut penyakit yang salah menularnya lumayan cepat, gitu ya, penyakit menularnya lumayan cepat, apakah tidak bisa dibuat semacam regulasi yang lebih mengikat pasien untuk bisa menyelesaikan treatmentnya sampai minimal 6 bulan, karena juga nanti kalau sampai DRTB biayanya juga lebih mahal. Banyak sekali pihak yang menyarankan mungkin buat semacam regulasi lebih ketat, mungkin kesannya agak inhuman ya, memaksa orang untuk menyelesaikan, tapi ini kan menyangkut orang lain yang bisa juga terkena. Mungkin bisa nggak kita memaksa, bukan memaksa sih ya, lebih bukan hanya gimana ya, bukan cuma urge atau encourage gitu, tapi wajib selesai 6 bulan atau mungkin ada sanksi kalau bagi yang tidak menyelesaikan treatmentnya sampai 6 bulan. Terima kasih. That's a good question, and I don't know the answer. What she was saying is, the DOTS in Indonesia has had a high dropout of patients not finishing the scheme, and she was asking, is there any experience anywhere where it can be avoided for the patient? At the moment, of course, we encourage them, we have people who are not really understanding, but still, what do we do about dropouts? Thank you very much. I think you have chosen the key challenge in tuberculosis, in the care of tuberculosis patients, and the support to the patients as they take their treatment is vital, because it's a huge challenge to the patients. It costs them money, it takes away the time that they have to work, and takes away the support to their family. I think any patient who leaves treatment is a challenge to us, and to us particularly who provide the services. And it's our responsibility as professionals to support patients, to see to it that they follow through to the completion. However, I would like to put that into perspective. If we look at the record in Indonesia compared to other countries
in the region or around the world. The number of patients lost to cholera is much lower than in most of the countries in the region. So I think Indonesia does well in this regard. But of course, all of us as health professionals can never be satisfied if any patient is lost to cholera. So I think the emphasis must be on supporting the patient. I think coercing patients is not the way forward. Patients suffer enough. Patients have anguish, they have economic hardship, and they suffer very much for their health. And it's our duty as professionals and community activists to support those patients so that they can see their treatment through. Thank you. Saya sangat setuju dengan jawaban itu. Jadi untuk saudara-saudara yang lain, jawaban jadi pertanyaannya tadi jelas tentang bahasa Indonesia dan dijawab oleh Profesor adalah kita jangan menambah beban pasien. Seorang pasien adalah orang sakit, dia sudah cukup menderita, jangan dibebani lagi. Adalah kewajiban kita sebagai health professional, sebagai tenaga kesehatan untuk mendukung dia, mensupport dia, sehingga dia betul-betul bisa menyelesaikan pengobatannya. Namun, untuk lihat dalam perspektif, dibanding dengan banyak negara-negara di dunia, Indonesia jauh lebih baik. Loss to follow up jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara lain. Barangkali Pak Dirjen mau menambah pada hal itu. Saya sedikit tambahkan selain peran penting health profesional, tadi saya kira teman-teman mendengar ada yang angkat soal community. Jadi community juga bisa dipakai untuk membantu. Kita tahu kita punya pengawas menelan obat PNO yang datang dari community. Jadi selain health professional that was mentioned by Professor Anderson, also the role of community to support that patient can fulfill the whole region. Terus yang kedua, kita punya angka, saya laporkan Ibu Menteri berdasarkan evaluasi terakhir itu 4,sekian%, jadi di bawah 5%. Seperti disampaikan, tentu kita maunya semua, tapi ini angka kita sudah kita berdasarkan karena angka 2011 itu masih 8, kita turunkan 4,sekian%. Kemudian hanya sedikit tambahan untuk kita, memang tuberkulosis adalah penyakit yang menular, tetapi dalam pengobatan 2 minggu sampai 2 bulan sebenarnya angka penularannya sudah akan turun walaupun mereka harus menyelesaikan pengobatan juga 6 bulan. Demikian. Terima kasih Pak. Jadi jelas bahwa kita sendiri menginginkan tidak ada satupun orang yang lost to follow up. Tetapi bahwa sudah turun dari 8 menjadi 4%, itu sudah keadaan yang baik. Dan saya harus berterima kasih kepada Asia dan juga LSM, NGO yang lain, dan para pendamping PMO yang telah bekerja dengan sangat baik. Regarding the dropout, I think this is one of the problems and can cause and lead us to the another problem what we call multi-drug resistant TB or MDR-TB. WHO has developed a treating strategy that I would like to inform media. Please help us to transmit this information in a wider audience. We call DOTS, DOTS, stand for Directly Observed Therapy. And the idea is exactly the principle is to support the patient, to encourage them, give the counseling as often as we can, and see that they take medicine in front of us. That is the conventional DOTS. But now, because of the inconvenience, the distance of the house, we modify into other form like a household observed therapy, something like that. So, however, TB take time. It's about 6 months treatment. That's why dropout is high. So if we use DOTS and patient compliance is good, then it is almost 100% cured. Those are the messages that the WHO would like to ask media to help. Thank you. Thank you Dr. Kajit. Dan saya mendukung, menggarisbawahi ini, peran media itu sangat penting. Tidak hanya untuk TB, tetapi juga penyakit seperti AIDS misalnya. Dia harus minum seumur hidup. Tekanan darah tinggi, dia harus minum seumur hidup.
diabetes. Jadi ada banyak penyakit yang memang membutuhkan support dari kita semua. Oleh karena itu peranan media untuk terus-menerus mengingatkan pertama bahwa ada waktu tertentu yang dia harus minum secara teratur, kalau tidak bisa dengan konsistensi, tetapi juga bahwa untuk kepentingan dia dan orang lain itu supaya dia betul setia minum obatnya secara teratur. Jadi terima kasih juga kepada media yang selama ini sudah memberikan dukungan itu. Ya. Yang lain, kalau ada, silakan. Oh, boleh juga ya. Pokoknya mendengarkan dengan vaksin dari atau rekomendasi. Ada? Oh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya Fidel dari Kompas, Karyawan Kompas. Pertanyaan saya mungkin soal teknis, soal angka-angka, tapi saya kira itu penting. Pada tahun 2011 itu ditemukan 450 kasus. Lalu yang ternotifikasi oleh program itu cuma 321.308 kasus. Artinya ada kesenjangan antara yang tercatat dengan yang tidak. Pertanyaan saya, kira-kira mengapa hal ini terjadi? Lalu untuk pemetaan di mana kasus-kasus ini yang tidak terdata? Lalu langkah praktis apa ke depan supaya semua itu bisa ternotifikasi oleh program? Terima kasih. Siapa nama tadi? Fidel. Oh, terima kasih. Pertanyaanmu bagus. Konditin silakan dijawab. Ya, memang saat ini belum semua kasus tuberkulosis ditangani di dalam program TB nasional yang dikelola langsung oleh pemerintah, tetapi pasien-pasien itu ditangani juga oleh berbagai sektor lain, misalnya saja private practitioner, dokter praktek pribadi, misalnya saja. Juga ada sebagian kasus-kasus di rumah sakit yang belum ditangani secara langsung dari program TB.